Saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu hidup bebas dari rasa bersalah. Ini gambarnya bagus nih. Orang melepas tangannya, rantainya pecah. Hidup bebas dari rasa bersalah. Kenapa saya harus bahas hal ini? Karena begini saudara. Ada jemaat pernah tanya, pendeta, kalau kita gagal, itu karena Tuhan sedang uji atau karena saya punya dosa? Kan seringkali gitu ya, waktu kita gagal, waktu kita lihat ketidakberhasilan, seringkali pertanyaannya sederhana. Waktu Tuhan mengizinkan ini karena apa? Apakah memang Tuhan sedang uji atau jangan-jangan memang ada dosa yang membuat kita mengalami kegagalan? Jawaban saya sederhana, kegagalan bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, bisa dari izin Tuhan. Tuhan memang sedang menguji, Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang memurnikan kita seperti Ayub. Ayub nggak punya salah. Ayub hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi satu kali Tuhan bilang kepada iblis, ambil semuanya, tapi sayangkanlah nyawanya. Tapi yang kedua, terkadang memang ada kegagalan, hal-hal yang tidak baik terjadi akibat hukum tabur tuai. Kita pernah berbuat sesuatu yang salah, kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka setiap keputusan dan perbuatan itu ada konsekuensinya, saudara. Nah, ini yang saya mau tekankan dan kita bahas di sore hari ini. Kenapa? Karena ada banyak orang cenderung terikat dengan intimidasi. Rasa bersalahnya ini yang membuat dia nggak bisa berjalan lebih jauh lagi. Rasa bersalahnya ini yang cenderung membuat dia berpikir, ya mungkin memang Tuhan udah nggak mau memberkati saya. Salah besar. Rancangan Tuhan selalu baik bagi setiap kita. Makanya saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, mari sama-sama kita lihat Mazmur pasal 51. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau saudara lihat di sebelah kanan saya ini, ayat-ayat ini akan ada tanda kurung. Tanda kurung itu adalah ayat yang dipakai dalam Alkitab secara fisik, secara buku. Karena kita sekarang sudah masuk ke Alkitab digital, jadi ada berapa revisi perubahan penulisan ayat. Jadi kalau saya sebut Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga itu Alkitab digital. Tapi kalau Alkitab yang saudara pegang, saudara bisa lihat dari ayat yang kelima. Oke, perhatikan Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Tema besarnya adalah hidup bebas dari rasa bersalah. Alkitab katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ini perkataan Daud. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuslah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jadi ini memang satu kasus yang luar biasa pelik. Nanti saya jelaskan saudara. Sampai Daud bilang, jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus. Nah, ini yang paling digarisbawahi. Jangan mengambil rohmu daripadaku. Daud sebegitu terintimidasi. Daud sebegitu terikat dengan rasa bersalahnya. Sampai dia punya pikiran, jangan-jangan karena perbuatan dosa saya, Tuhan akan lalu dan pergi daripada dirinya. Perhatikan kembali ayat berikutnya. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat terakhir, kalau yang saudara bisa baca sama-sama kita baca. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, ayat yang kita baca ini adalah satu kisah di mana Daud sudah mengalami teguran oleh nabi yang namanya Nathan. Jadi satu kali Nabi Nathan datang bertemu dengan Daud dan memberikan sebuah ilustrasi pertanyaan. Tapi Daud tidak mengerti bahwa sebenarnya itu sindiran. Nah, ketika Nabi Nathan mengupas pesan Tuhan kepada dirinya bahwa Daud sudah berzinah dengan istri orang dan melakukan pembunuhan dengan berencana, di situ Daud lalu tersungkur, menabur debu di atas kepala. Tapi yang saya mau tekankan, ada konsekuensi dari apa yang menjadi perbuatan Daud. Konsekuensi yang paling pertama, anaknya mati. Itu yang paling dekat. Dan Tuhan pernah begitu murka kepada Daud sampai Tuhan bilang begini. Engkau melakukan perzinahan dengan bersembunyi. Tapi aku akan menghukum engkau. Keturunanmu akan berzina di depan tidak secara tertutup, secara terang-terangan.
Dan itu terjadi kan kepada Absalom. Kalau saudara belajar itu biografinya, Absalom itu maaf bahasanya mungkin sedikit vulgar. Absalom itu mengambil selir-selir istri-istri dari Daud dan saudara ngerti lah maksud saya. Itu di atas atap istana dia buat itu. Dilihat oleh masyarakat sekitar. Itu salah satu bentuk penghukuman Tuhan. Dan pada waktu itu Daud harus pergi karena Absalom coba mengkudeta. Dan intinya yang saya mau bilang begini, setiap perbuatan, setiap tindakan itu ada konsekuensi. Tapi yang seringkali merusak itu bukan konsekuensinya. Karena di balik setiap penghukuman Allah tetap memiliki kasih. Apa yang merusak? Roh intimidasi, rasa bersalah. Salah satu kalimat yang cukup penting sampai Tuhan harus ajarkan kepada murid-murid dalam doa, yaitu kalimat ini. Ampunilah kami, ya saudara tahu ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Penyesalan adalah hal yang bisa merusak hidup seseorang, saudara. Penyesalan dan rasa bersalah itu perlu. Itu yang membuat kita lebih berpikir dan lebih berhati-hati. Tapi seringkali sebenarnya setan memakai momen ini untuk membuat kita terikat oleh masa lalu kita. Kesalahan, perbuatan kita yang gak benar, dan buruknya adalah kita seringkali mencari benang merah atas keadaan buruk kita. Saya udah banyak lah ketemu jemaat yang sakit lalu dia bilang begini, pendeta, saya ini kanker jangan-jangan karena dosa-dosa saya. Saudara pernah dengar gak istilah seperti itu? Pendeta, saya ini sakit pendeta, ini jangan-jangan karena perbuatan saya yang kemarin. Pendeta, saya ini gagal, saya ini ditipu orang, jangan-jangan karena perbuatan saya kemarin. Seringkali ada benarnya, tetapi ada kalanya juga Tuhan sedang uji. Ada masalah, tantangan, bukan karena kita salah. Bukan karena sesuatu yang buruk yang kita buat bahkan di hari yang lalu. Karena Alkitab katakan dia Allah yang baik. Lagunya bilang apa? Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Perhatikan. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Dia bukan Allah pendendam. Kalau kita sudah minta maaf, kalau kita sudah bertobat sungguh-sungguh, pengampunan Tuhan itu sempurna, saudara. Beda sama pendeta. Kalau pendeta tuh masih ingat kelakuan saudara. Saudara maju ke depan, art alkohol. Pendeta, doain dong. Kenapa? Kecelakaan. Oh, kecelakaan di mana? Oh, enggak, bukan pendeta sama pacar. Maksudnya zina ya kan? Oh, zina. Oh, terus mau gimana? Doain pendeta supaya saya terima pemulihan, supaya saya hidupnya bertobat. Kita doa dalam nama Yesus, Tuhan, berikan pengampunan. Selesai. Minggu depan datang lagi, pendeta, saya masih jatuh dalam zina, doain supaya saya lepas. Oke, kita doa dalam nama Yesus, Tuhan, setiap roh-roh zina dicabut dalam nama Yesus. Minggu depan datang lagi, pendeta, gimana? Mau didoain apa? Masih sama. Apa? Zina. Oke, Tuhan, segala bentuk roh najis yang ada dalam anak ini kami cabut dalam nama Yesus. Minggu depan datang lagi. Saya akan ingat betul, ya kan? Yang biasa ya Pak, cepat-cepat sini. Kami doa supaya roh zina dicabut. Dan setiap saya lihat muka orang itu, saya ingat betul. Ini bapak pejinah nih, ya kan? Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan itu maha kasih, maha pengampun. Salah satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan adalah mengingat dosa kita. Ketika Tuhan sudah memberikan pengampunan, tidak ada satupun yang Tuhan akan ungkit bagi kita. Tapi setan sering menaruh rasa bersalah ini dalam kehidupan orang percaya. Saudara tahu gak faktanya? Ada orang-orang yang bahkan masuk dalam dunia pelayanan. Dan tidak sedikit mereka disebut hamba-hamba Tuhan. Tapi mereka sebenarnya masih terikat akan masa lalunya. Perbuatannya, kesalahannya. Dan ini yang membuat mereka gak benar-benar mengalami pembebasan. Padahal kan perbuatan Yesus di atas kayu salib itu sempurna. Makanya Yesus pakai kata telestai. Selesai, sudah lunas. Tidak ada lagi yang harus diungkit. Tapi setan mau kita tetap hidup dalam keadaan kecewa. Kenapa? Karena begini saudara, rasa bersalah itu sendiri memiliki beberapa tingkatan. Orang yang punya rasa bersalah, tingkat yang pertama itu biasanya dia nggak nyaman. Dia gelisah, dia nggak bisa seperti orang biasa gitu. Maksudnya, kalau dia udah berdosa, kalau dia tahu ada kesalahan, kalau dia ada intimidasi, dia nggak nyaman hidupnya. Yang kedua biasanya dia mulai kepikiran, pikir-pikiran negatif. Yang ketiga dia cenderung sensitif. Lihat orang ngobrol, dia terintimidasi. Jangan-jangan mereka ngomongin saya. Ada orang yang nggak ngajak dia makan, dia mulai terintimidasi. Kok saya nggak diajak makan? Jangan-jangan mereka tahu perbuatan saya. Itu orang berdosa seperti itu. Tapi tingkat yang lebih menakutkan adalah dia jadi stres, depresi, gila, bahkan bunuh diri, saudara.
Ada orang pernah tanya sama saya gini, pendeta, rasa bersalah itu datangnya dari mana? Saudara pernah pikir nggak, rasa bersalah kita datangnya dari mana? Dari setan atau dari Roh Kudus? Ada banyak kita akan setuju rasa bersalah datang dari setan. Tapi jawaban saya sebagai seorang teolog, jawabannya sederhana, bisa dua-duanya. Bedanya adalah kalau rasa bersalah datang dari Roh Kudus itu bikin kita nggak nyaman. Roh Kudus itu bikin kita selalu ingat gitu akan perbuatan kita. Tapi tujuan Roh Kudus membawa kita kepada pertobatan. Kita bilang, aduh, saya udah tempeleng istri ya. Saya udah maki nih, aduh. Saya mau doa, mau ibadah juga udah gak enak. Roh Kudus mengingatkan perbuatan, tapi menggiring kita untuk berubah. Roh Kudus mulai bilang, ayo jadi suami yang lebih baik. Ayo mulai berubah. Ayo coba lebih tunjukkan kasih. Dan akhirnya kita berkomitmen, Tuhan, saya belajar Tuhan untuk berubah. Saya belajar untuk tidak lagi kasar Tuhan. Itu rasa bersalah daripada Roh Kudus. Tapi setelah kita bertobat, ada rejoice. Ada sukacita. Ada satu kelegaan. Kita bilang, aduh Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengampunan. Terima kasih buat kebaikan dan perkenanan Tuhan. Itu rasa bersalah dari Tuhan. Tapi kalau dari setan, habis saudara, diinjek-injek, diperas sama setan. Supaya engkau tidak bisa lepas dari rasa bersalahmu. Kita ngambil uang suami nih. Roh Kudus bilang, kamu nyolong. Kita bilang, aduh iya ya. Suami udah berjuang, suami udah berbuat baik, suami udah nafkain. Kok saya masih nyolong uang suami? Nah rasa bersalah bikin kita ngaku. Kita bilang sama suami, Pak, Mama tadi ambil uang. Masalah suami marah tidak marah itu konsekuensi. Tapi setelah kita ngomong, kita ngaku, kita bertobat, ada lega. Itu dari Roh Kudus. Saya sendiri sudah ngerti gak saya? Oke. Tapi kalau dari setan, itu benar-benar diputer dalam hati saudara. Setan terus bilang, istri pencuri, istri tukang nyolong, anak sakit, setan mulai bilang, kamu sih suka nyolong di rumah. Suami gagal, suami kecelakaan, setan mulai bilang, kamu sih suka nyolong, kamu nggak membawa ketidakkudusan di rumah. Akhirnya kalaupun kita bertobat, udah terlambat. Kita mulai bilang sama suami, Papa, Mama mau ngaku. Ya Ma, kenapa? Yang bikin semuanya berantakan dalam rumah tangga kita karena Mama pernah ambil uang Papa diam-diam. Oh gitu, kapan Ma kamu buat? 32 tahun yang lalu. Setan tuh gak mau saudara lepas dari rasa bersalah. Setan terus ungkit supaya apa? Engkau gak maju saudara. Dan ini terbukti ketika Yudas menjual Yesus. Mari kita lihat kisahnya Matius pasal 27 ayat 3 sampai yang kelima. Lihat Alkitab saudara. Alkitab berkatakan begini, Matius pasal 27, 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat, perhatikan, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Perhatikan ya saudara, ini bagian yang akan saya jelaskan secara lebih spesifik. Menyesalah Yudas. Lalu Yudas mengambil uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci. Lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Kisah dalam perjanjian, dalam kisah para rasul dikatakan setelah dia gantung diri, talinya putus dan perutnya terburai. Maksudnya terbuka karena mungkin jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Kalau saudara lihat film The Passion, Mel Gibson menggambarkan rasa bersalahnya. Yudas itu dikejar-kejar oleh anak-anak yang bahkan mukanya seperti setan. Itu bentuk intimidasi. Dilempari batu sampai akhirnya dia gantung diri. Kenapa Yudas harus jual Yesus? Sederhana jawabannya. Karena Yudas biasa melihat Yesus melakukan mujizat. Jadi kalau dia jual cuma dengan harga 30 uang keping perak, Yesus gak akan dijatuhi hukuman apa-apa karena Yesus gak punya kesalahan. Tapi ketika dia lihat Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Yudas bahkan gak sempat merasakan satu keping perak pun uang hasil menjual Yesus. Tapi rasa bersalah yang begitu berat membuat dirinya mengambil keputusan untuk gantung diri. Jadi memang berbahaya. Tapi lihat Petrus. Petrus berbuat salah, sama-sama pengkhianat. Tapi Petrus tidak diikat oleh rasa bersalah. Ketika Yesus bahkan bertemu dengan Yesus di Danau Tiberias, Petrus nggak lari. Petrus nggak menutup diri dan berkata, jangan dekat-dekat aku guru, aku orang berdosa. Saya khawatir saudara. Sebenarnya ada banyak kita, rasa bersalah itu mengikat kita sampai ke titik di mana kita akhirnya merusak keseluruhan rencana Tuhan. Ada orang-orang gila, bukan karena masalah yang berat, tapi karena rasa bersalah yang nggak bisa mereka lepaskan dalam kehidupannya. Saya mau kita di 2021, Pak, Bu, beban ekonomi ini udah berat. Persoalan tantangan dalam usaha bisnis itu udah luar biasa kacau.
Gak usah ditambah lagi dengan beban perasaan yang bersalah. Saya percaya pengampunan Tuhan bagi saya dan saudara sempurna. Saya nggak tahu seburuk apa perbuatan saudara. Saya nggak tahu sekejam apa yang pernah engkau buat. Tapi saya percaya darah Kristus cukup untuk menghapus setiap kesalahan dan dosa-dosa dan pelanggaran kita di hari-hari yang lalu. Nah, saya bahas saudara, ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Mari sama-sama kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Mengapa kita harus lepas dari rasa bersalah? Dalam Matius dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi memang pengampunan atau rasa bersalah itu penting. Sampai Tuhan mengajarkan dalam bagian kalimat doa Bapa kami. Supaya apa? Hidup kekristenan kita adalah hidup yang bebas. Karena akan ada banyak orang terus intimidasi. Orang akan bilang begini, kamu tuh anak sial. Kamu tuh orang gagal. Kamu tuh laki-laki yang gak bener. Kamu tuh istri yang gak bener. Ada banyak orang akan bilang, kamu tuh orang yang A, B, C, D. Tapi selama saudara gak punya rasa bersalah, saudara gak ditekan oleh intimidasi, saudara akan tetap melangkah. Seperti apa Daud? Ketika Daud ingin melawan Goliat, it's very impossible. Gak mungkin Daud menang atas Goliat. Saudara tahu gak? Yang menertawakan bukan orang Filistin. Yang menertawakan bahkan tentara-tentara Israel yang berkata, kamu kan cuma anak kecil. Kamu cuma gembala kambing domba, kamu bahkan cuma main harpa, kamu cuma main kineret di tempat Saul tinggal. Apa yang bisa kamu buat untuk mengalahkan Goliat? Kalau Daud tidak punya kebebasan, kalau Daud terikat akan intimidasi, dia nggak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Tapi karena dia lepas dari intimidasi, orang mau bilang apapun, orang mau tekan seperti apapun. Bahkan ketika Goliat berkata, anjingkah aku, engkau datangi aku dengan tongkat. Daud bilang apa? Engkau datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Itu hebatnya orang yang lepas dari rasa bersalah, saudara. Ketika engkau berbisnis, berkeluarga, engkau melayani, orang boleh ngomong apapun lah. Orang boleh tekan, fitnah, orang boleh cibir, saudara. Tapi ketika engkau lepas dari rasa bersalahmu, engkau akan keluar sebagai pemenangnya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus lepas dari rasa bersalah? Yang pertama, coba sama-sama kita lihat Mazmur. Mazmur pasal 32, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jadi kalau saudara lagi gagal, saudara adalah orang-orang yang sakit, saudara adalah orang-orang yang mengalami hal-hal buruk. Kalau saudara suka kepikiran dan terus terintimidasi akan perbuatan kemarin, harus lepas. 2021 engkau harus jadi orang-orang yang merdeka. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ditulis, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Itu judul perikopnya. Ayat yang pertama, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya, apa kata Alkitab, ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat ini menarik. Alkitab nggak bilang berbahagialah engkau yang kaya. Alkitab nggak bilang berbahagialah engkau yang sukses. Alkitab nggak katakan berbahagialah engkau yang semua perbuatanmu berhasil. Tapi Alkitab katakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan ditutupi pelanggarannya. Kenapa? Yang pertama, karena orang yang terikat dengan intimidasi, orang yang merasa hidup dalam dosa, dia membuat dirinya penuh dengan kecemasan yang berlebih. Kenapa? Karena Alkitab katakan dalam Roma, upah dosa adalah maut. Kenapa ada banyak orang bilang saya belum siap untuk mati? Salah satu yang paling besar karena dia merasa dirinya belum layak untuk bertemu dengan Tuhan. Dia merasa belum begitu suci, belum begitu kudus untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya kan? Kita masih terikat dengan perbuatan-perbuatan kita, pikiran negatif kita, kata-kata kasar kita, emosi kita, hal-hal yang belum bisa kita lepaskan. Dan ini yang cenderung membuat orang rasa takut mati, saudara. Karena upah dosa adalah maut. Dan yang kedua, kenapa orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya? Karena orang yang berdosa itu jauh dari berkat. Yesaya pasal 59 bilang begini, bukan tangan Allah yang kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Makanya kenapa ada banyak pebisnis hidup lebih dekat sama Tuhan, karena dia pikir dan dia sadar bahwa dosa akan menghalangi dia dari keberhasilan. Dan ini yang sering kali membuat kita terikat untuk melangkah di tempat, kita nggak pernah kemana-mana karena kita pikir ya udahlah, saya orang berdosa pendeta, ya kalau saya gagal, kalau saya kalau saya kekurangan, ya emang bener sih saya orang berdosa. Salah besar. Rancangan Tuhan luar biasa bagi hidup saya dan hidup saudara. Sama-sama bilang sama saya diberkati. Amin. Bilang dengan yakin. Katakan saya diberkati. Saudara pantas diberkati. Yang berkata tidak pantas siapa? Setan. Setan mau bilang bahwa kamu kan pendosa, kamu kan gak benar, kamu gak layak terima mujizat. Kata siapa?
Yesus berkata, ada dua orang di bait Allah. Yang satu seorang Farisi dan yang satunya hanya pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dengan mengangkat tangan dan berkata, aku bersyukur karena aku berbuat yang benar. Aku berpuasa, aku melakukan Taurat dan aku tidak hidup seperti pemungut cukai. Pemungut cukai ini hanya menundukkan diri, memukul dadanya dan berkata, ampunilah aku, orang berdosa. Yesus bertanya, siapa menurutmu yang berkenan di hadapan Allah? Orang Farisi? No, orang berdosa. Bahkan Yesus pernah bilang, aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Siapa saudara orang berdosa? Saya orang berdosa. Setiap kita adalah orang berdosa. Dan Yesus datang untuk saya dan untuk saudara. Sangat rugi saudara. Kalau sampai 2021 saudara masih diikat dengan perbuatan-perbuatan yang dulu. Setiap kita punya kelamnya masing-masing kok saudara. Saya percaya setiap kita punya perbuatan-perbuatan yang menjijikan kalau kita mau cerita sama orang. Tapi saya mau bilang, Tuhan Allah yang begitu baik. Allah benci dosa, tapi Allah tidak benci para pembuat dosa. Ada satu konsep yang seringkali salah tentang Allah. Saya ingat waktu sekolah minggu, guru sekolah minggu kan suka bilang begini. Anak-anak yang baik, Tuhan sayang. Tapi anak-anak yang nakal, Tuhan benci, sesat ya. Itu pernyataan yang sesat itu. Anak yang baik Tuhan sayang, anak yang nakal Tuhan sayang. Karena yang Tuhan benci bukan pelakunya, yang Tuhan benci adalah perbuatannya. Makanya ketika ada perempuan yang berzina didapati dan dikatakan, siapa yang berzina akan dilempari batu, apa kata Yesus? Jika ada di antara engkau yang tidak pernah berbuat dosa, baiklah dia melempar dulu. Saya percaya yang pertama dilirik orang itu orang Farisi. Ya kan, situ orang Farisi udah berdiri berbaris. Yesus bilang, yang gak pernah berbuat dosa, lempar batu lebih dulu. Karena kebiasaan pada waktu itu, orang yang berzina pasti mati dengan batu. Tapi ini case yang luar biasa. Yesus tuh dahsyat saudara. Ini perempuan udah pikir, matilah gua, innalillahi lah gua. Tapi karena Yesus penuh kasih, dia tanya, kalau ada yang gak berdosa di antara kalian, baiklah dia melempar dulu wanita dengan batu. Saya yakin itu mata-mata masyarakat pertama tertuju kepada orang Farisi. Mereka mulai, orang Farisi juga mulai, oh my God, ya kan? Karena dia pikir, kalau dia lempar batu, jangan-jangan ada orang yang ngomong, aku pernah lihat si Farisi itu berbohong, ya kan? Dan tidak ada satupun dari antara mereka yang tidak hidup dalam dosa. Bedanya adalah, ada orang yang bisa bebas dari rasa bersalah, tapi ada orang yang terus terikat dan terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan mereka. Ada banyak istri seringkali suka bad mood. Bad mood bukan karena keadaan, tapi bad mood karena dia merasa dia bersalah. Saya ingat betul satu kasus. Saya ingat betul satu kasus ya. Jadi ini kejadian di Surabaya. Saya berharap orangnya nonton lah, karena saya udah lost contact udah lama. Mereka datang ke gereja, dua suami istri ini. Lalu istrinya nangis-nangis di depan saya, di sekretariat. Begitu, pendeta, suami saya bikin jahat sama saya. Nih, kenapa sih di close pak? Karena banyak jemaat suka iseng. Saya tuh pengen gitu ya, kayak hamba-hamba Tuhan lain, kayak Pak Helmi itu. Kalau dipoto tuh ganteng gitu. Keren gitu ya kan. Giliran saya dipoto sama jemaat, muka saya lagi. Gak enak gitu. Jadi ini jemaat datang. Oke, anyway, jemaatnya datang. Ini waktu kita udah gak banyak. Jemaatnya datang lebih begini. Pendeta, ini suami saya jahat sama saya. Dia tuh bener-bener pendeta, gak bisa ngertiin saya. Oke, saya tanya dong, masalahnya apa? Ya ini suami saya suka marah sama saya. Dia suka bilang saya bego lah, tolol lah, saya istri gak bener lah. Saya lihat suaminya udah mukanya udah gak enak. Saya tanya, Pak, benar Bapak pernah bilang tolol sama istri? Iya Pak. Bapak pernah bilang bodoh sama istri? Benar Pak. Oke. Istrinya mulai bilang, benar kan pendeta, kalau dia pernah hina-hina saya, orang tua saya aja gak pernah hina saya. Oke. Saya mulai tanya sama istrinya, Bu, mulut suami ibu itu yang pernah ngomong ibu bodoh, ibu tolol itu, pernah gak bilang ibu kalau ibu itu cantik? Mana lebih banyak? Dia sebut ibu cantik atau dia sebut ibu bodoh? Ya cantik lah pendeta. Oke. Dia nggak mau ngalah, dia langsung bilang, tapi pendeta dia juga kalau marah itu dia suka toyor kepala saya tuh nggak terima, saya tuh ngerasa dihina. Oke, saya tanya sama suaminya, Pak, Bapak pernah toyor istri? Pernah. Bu, suami udah ngaku, iya pendeta dia suka toyor saya. Oke, tangan suami ibu yang pernah toyor ibu, pernah nggak belai-belai kepala ibu?
Mana lebih banyak ditoyor sama dibelai-belai? Jadi belai-belai lah. Manusia tuh gitu saudara. Manusia cenderung mengingat yang salah daripada yang benar. Itulah kenapa rumah tangga penuh dengan makian, hinaan, setiap ributnya apa, yang dibahas apa. Karena memang manusia itu tempat di mana kita menyimpan yang buruk dan melupakan yang baik. Tapi sebaliknya dengan Tuhan. Dia Allah yang menyimpan apa yang baik yang kita buat di hadapannya dan dia melupakan apa yang buruk yang kita kerjakan di hadapannya. Jadi kenapa kita perlu perjamuan? Di gereja ini kita diajar ada perjamuan supaya kita makin ingat bahwa kita tuh layak diberkati. Kita layak untuk terima sesuatu yang baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya dan hidup saudara. Saya rindu saudara. Kita nggak bisa bertatap wajah langsung. Biasanya saya memberikan metode pengajaran. Kenapa sih kita harus bebas dari rasa bersalah? Karena rasa bersalah yang seringkali membuat kita nggak bisa move on. Rasa bersalah yang membuat kita nggak bisa melangkah lebih jauh lagi. Makanya di 2021 saya nggak peduli apapun salah saudara. Karena saya yakin firman Tuhan pernah bilang begini. Sama-sama kita lihat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang pertama. Ini ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9. Baca. Saudara yang suka hidup dalam rasa bersalah, saudara yang suka terintimidasi akan perbuatan yang lalu, baca. Alkitab katakan apa? Jika kita mengaku apa? Dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga ia akan apa? Mungkin saja mengampuni segala dosa. Oh, no. Alkitab nggak bilang mungkin saja. Alkitab katakan apa? Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Bukan cuma diampuni, perhatikan kembali. Bukan cuma diampuni, bukan cuma dilupakan. Dibersihkan menjadi suci dari segala kejahatan. Alkitab pakai kata segala kejahatan. Saya mau tanya, kata segala itu artinya apa? Tidak ada batas. Maaf ya, maaf betul. Saya pernah ke penjara. Salah satu pelayanan saya bertemu dengan orang-orang yang mengalami berbagai pasal. Ada yang pasal cuma pencurian, ada yang pasal mulai melakukan terikat akan narkoba, bukan cuma penjual, bukan cuma transaksi, dia pemakai. Dan yang paling mengerikan adalah saya bertemu dengan orang-orang yang melakukan pasal-pasal pidana pembunuhan. Saudara tahu nggak kalau di penjara, kalau orang masuk dengan pasal pencabulan, ya kan, pemerkosaan, habis dia, habis. Itu dijadiin bulan-bulanan itu. Kalau dia masuk pasal-pasal pencurian biasa, masuk pasal perampokan biasa, masuk pasal narkoba berteman. Tapi kalau masuk pasal pembunuhan itu cenderung dijauhi. Kenapa? Karena mereka dianggap berbahaya. Kalau dia bisa bunuh orang, dia bisa melakukan matiin orang, kemungkinan untuk dimatiin orang lagi itu besar. Karena dia pernah melakukan. Dan di penjara orang-orang yang pernah melakukan pembunuhan itu cenderung dikucilkan. Mereka nggak mau dideketin. Takutnya satu kali tersinggung dia bunuh. Tapi saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan pilih-pilih dosa? Apakah Tuhan bilang, kamu dosanya apa? Hah? Nyolong? Oke, masuklah dalam kerajaan Allah. Kamu dosanya apa? Bunuh. Aduh, agak susah ya. Coba kalau misalkan cuma nyolong-nyolong kecil gitu. Kalau ngebunuh saya nggak bisa. Nggak ada. Tuhan penuh dengan kasih. Makanya ketika orang di sebelah kanan Yesus berkata, jika engkau datang kembali, ingatlah akan aku. Saya mau tanya, Yesus tanya nggak dosa orang di sebelah? Apakah Yesus tanya, kamu disalib kenapa? Bunuh orang. Aduh, agak susah kalau bunuh orang. Kalau cuman ngomong-ngomong jorok masih bisa deh saya deh. Tapi kalau udah ngebunuh, nggak ada. Tuhan nggak batasi. Tuhan bilang segala. Kalau kita punya dosa 100 perbuatan kesalahan, saya mau tanya, Tuhan ampuni? Ampuni. Kalau kita punya 1000 kesalahan, saya mau tanya, Tuhan ampuni? Ampuni. Kita punya 10.000 kesalahan, Tuhan ampuni? Tuhan ampuni. Alkitab pakai kata segala. Kita punya dosa 1.011.000.000. Pokoknya banyak banget. Tuhan ampuni? Tuhan ampuni, saudara. Tidak ada batasan. Lagunya bilang begini, yang merah itu diubah menjadi seputih salju. Pak, Bu, ayo, anak-anak muda khususnya. Saya tahu sebagian kita hidup dalam rasa bersalah. Sebagian kita setiap doa, kalau kita mau jujur, hati kita bilang begini, kamu kan gak kudus, kamu kan baru buat dosa, kamu kan baru buat yang gak benar. Tapi saya mau tekankan bagi setiap saudara, Pak, Bu, jangan lagi terikat. Tuhan tebus dan ampuni kita sempurna. Tuhan ampuni kita dengan sangat sempurna. Tidak ada pengecualian. Ketika Tuhan berkata, dosamu dihapuskan, maka demikianlah pada detik itu juga dosa kita dihapuskan.
Jemaat-jemaat yang terkasih, saya rindu di 2021 ini, saudara khususnya berbisnis, berdagang. Saya nggak mau lagi dengar kata-kata Pak, saya gagal, saya ditipu, saya bangkrut. Jangan-jangan karena saya buat salah. Saya nggak mau lagi dengar kata-kata itu. Saya ingin setiap jemaat-jemaat Tuhan percaya bahwa Tuhan lagi proses saudara. Kalaupun Tuhan izinkan engkau tertekan, kalaupun Tuhan izinkan engkau mengalami tetes air mata dan kegagalan, Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih besar bagi hidup saya dan hidup saudara. Katakan dalam hatimu, bukan katakan dalam hati, katakan hari ini saya hidup dalam pembebasan kebenaran. Amin. Kita tidak lagi terikat dengan rasa bersalah. Orang karena rasa bersalah bisa depresi. Orang karena rasa bersalah bisa gila. Orang karena rasa bersalah bisa bunuh diri. Kasus-kasus berita, saudara dengar gak? Berita yang ibu, suami, mertua lagi nyoblos pemilihan umum. Waktu pulang kaget karena ketiga anaknya udah dibunuh. Kenapa? Ketika ditanya, ini ibu bilang karena dia ngerasa bersalah. Dia nggak bisa menghidupi atau memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya, jadi dia matiin. Itu setan, saudara. Itu setan. Kalau sampai saudara bilang begini, udahlah Pak, Mah, cerai aja. Kita pisah aja rumah tangga. Saya memang nggak layak buat kamu. Saya memang nggak bener. Nah, itu setan yang mau pakai rasa bersalah dan kekurangan kita untuk menghancurkan rencana Tuhan yang besar. Saudara yang sedang berbaring sakit, saudara yang sedang berjuang atas sakit penyakit kondisi tubuh saudara, dan saudara suka bilang begini, aduh, jangan-jangan Tuhan tuh marah sama saya. Jangan-jangan Tuhan tuh memang taruh murka. Tidak, Tuhan penuh dengan kasih. Ketika engkau bertobat, ada proses pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat bagi saya dan saudara. Apapun hidup saudara, saya percaya kasih Tuhan lebih besar dari apapun. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada sesi terakhir ini. Hamba percaya apa yang kami dengar itu mengubah kami Tuhan. Membuat kami yakin bahwa kami punya perkenanan Tuhan yang membawa mujizat di tahun ini. Kami lepas dari rasa bersalah. Kami dibebaskan dari belenggu intimidasi. Setan-setan di sekitar kami yang terus mengulang kesalahan, perbuatan kami di hari yang lalu. Kami doa dalam nama Yesus dihancurkan kuasanya. Kami hidup dalam kemerdekaan. Kami penuh dengan salah. Kami penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tapi kami percaya pengampunan Tuhan bagi kami sempurna. Tuhan, Engkau tahu beberapa jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Mereka mungkin berdoa dalam hati mereka, Tuhan ampuni. Tuhan, saya mau bertobat, maka biarlah pengampunan-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa, memberikan damai sejahtera di hati mereka. Sehingga melalui sesi yang singkat ini, ada kembali sukacita di hati jemaat Tuhan. Ada kembali pengharapan, karena kami yakin Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Kasih-Mu adalah agape, kasih yang tidak bersyarat. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman yang sudah kami dengar berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah kami. Haleluya, puji Tuhan. Bersama jemaat Tuhan kita katakan amin.